Jadi dapurnya dapur Parung Sari. Ya, Blok itu kalau Jawa Kalau Jawa. Pak, tapi kalau luar Jawa ya itu punya nama sendiri. Gitu loh. Kita nggak bisa ngomong ini Parung Sari, tidak berani. Karena ya gini, kalau ini luar Jawa pasti namanya bukan keris Jawa. Oke. Logika kan? Ya. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, mencintai budaya Indonesia. Amin. Ini lagi semangat banget. Saya bertiga sama Mas Ari sama Mas Pras. Kita lagi di tempat cafe kita, Ethnic Indonesia Museum Cafe. Mas Ari lagi pengen buat video di di proses pembuatan kita. Benar sekali. Jadi dia lagi mau sidak ceritanya. Dan nanti saya ajak Mas Ari keliling prosesnya kita kayak gimana. Kamu bisa nonton di videonya di channelnya Mas Ari Wisang Geni, teman-teman. Nah, kebetulan waktu Mas Ari kesini juga, saya juga lagi janjian juga sama Mas Pras. Mas Pras ini lagi bawa pedang yang luar biasa. Dan Mas Ari juga bawa pusaka-pusaka. Saya bilang, ayolah kita sekalian buat video ya Mas ya. Yo, Buat konten. benar Ya, sambil ngopi ya. Kayaknya udah lama teman-teman kangen ya sama Mas Ari Wisang Geni, kangen sama Mas Pras juga. Udah lama kita nggak buat video bareng-bareng. Saya percaya masih banyak orang yang sangat mendambakan ya istilahnya collab-collaban sama kita ya Mas ya. Yo. Fansnya udah mulai banyak guys, udah mulai tua muda Mas ya. Janda-janda juga. Waduh, soal. Mas Pras ini juga banyak sekali fansnya. Beliau ini pecinta budaya, juga sangat mendalami pusaka, dan juga pekerjaannya juga mumpung Mas Pras datang ke sini juga saya minta bantu-bantu Mas Pras untuk perbaiki rangka Dan penjamasan juga, pewarangan. Jadi klop lah, kali ini kita bertiga pengen buat video sama-sama. Oke? Kita mulai ya teman-teman ya. Saya ada satu box yang saya pengen unboxing. Dan saya mau minta pendapat sama Mas Ari juga sama Mas Pras, karena saya pikir kita nggak pernah buat video unboxing bareng-bareng nih. Mungkin saatnya kita buat video unboxing bareng-bareng ya. Bisa minta tolong Mas Didi deh. Mas, minta ini Mas. Oke, guys, kita akan unboxing satu pusaka. Ini agak unik pusaka ini, teman-teman. Karena sebenarnya ini adalah pusaka saya punya beberapa waktu yang lalu, tapi ada teman saya orang Semarang yang memahari pusaka ini dulu. Tiba-tiba sahabat saya ini yang dari Semarang ini dia naksir sama ini Mas, sama kalung temuan, cincin temuan, dan beliau ayo barteran kayak gitu ya. Barteran itu wajar ya Mas ya? Di dunia perantikan itu hal yang menarik juga, karena tanpa kita barteran juga kita agak berat juga kalau uang terus saja. Kadang-kadang barter itu menarik karena kita saling berbagi, saling melestarikan juga. Nah, saya mau aja kita unboxing ini dan saya mau minta pendapatnya Mas Ari sama Mas Pras guys. Ini pusaka gimana menurut mereka berdua ya? Kita mulai ya Mas ya? Guys. Oke, udah Mas, cukup Mas. Ini dia Mas. Pasti Mas Ari udah tahu ini pusaka dari daerah mana Mas? Di luar Jawa gitu. Luar Jawa. Udah. Estimasi Sriwijaya Mas ya? Iya. Jadi kalau kita lihat guys, Indonesia itu punya banyak banget ciri khas pusaka. Keris-keris juga punya banyak ciri khas ya Mas ya. Benar. Ada keris Bali, ada keris Lombok, ada keris Jawa Timuran, ada Jawa Barat juga punya ciri khas nggak sama Jawa Timur ya Mas ya? Iya, Ada perbedaan dikit ya. Belum lagi di daerah Sumatera, belum lagi kita ngomong kalau di daerah Sulawesi ada juga pusaka-pusaka di daerah sana. Dan yang kebetulan yang saya punya kali ini adalah pusaka yang kita dapat dulu dari daerah Sumatera guys. Dan ini menurut saya cukup
bagus dulu waktu saya punya ini, dan saya minta pendapatnya ke Mas Pras dulu ya kayaknya. Karena Mas Pras ini cukup jago melihat keris-keris luar Jawa nih guys. Ya sebetulnya sama belajar. Iya, sama belajar ya. Dari rangkai dulu Mas, dari rangkai ini kayu apa nih Mas? Jati kayaknya Mas ya? Atau ini, ya nongko? kalau melihat seratnya ini seperti benggol jati. Benggol jati ya? Gembol jati. Gembol jati. Gembol, Iya, gembol. betul Mas. Gembol jati. Di apa handle-nya atau dedernya putaran satu nih kalau Iya, kita bilang. satu. Ini ringnya ini estimasi perak ini. Ini perak ya? Iya, perak. Ya melihat dari warongkonya ini termasuk ya Garap halus ya? iya, Sudah pakem. biasanya kayak perahu ya, Oh, Mas ya? oh. dalamnya pusaka ini berhubungan sama kualitas warongko. Oke. Jadi kalau warongkonya bagus, biasanya isinya juga bagus. Iya, bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus lagi. Kita buka ya. Ya, Bu? buka, Mas. Melihat dapur kita lihat looknya dulu ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4. Look 13. Ini look 13 tapi dia ini pusaka luar pulau ya. Ada sebelah tengah ini kalau di Jawa ini ya seperti sengkelat. Sangklat ya? Sengkelat. Kalau Jawa kalau nggak salah ya seperti ini parung sari. Parung sari. Parung sari. Apa beda sangklat sama parung sari? Ya beda diricikannya, cuman kan sama-sama look 13 -nya. Sama-sama 13, kalau parung sari ricikannya Ya seperti ini. Di Ini. telali gajahnya ini ya. Ah, Telali iya, gajahnya gajahnya. ini ada dua ilat ya? dua apa ya? Kembang gajah kacang. itu telali gajah. Iya, kembang kacangnya itu ya. Kalau Ada dua sangklat kembang kacang. Kita kalau ngomong pusaka, kalau nggak ada langsung ini A, ini B, itu sulit tuh. sulit, oke. Kalau Harus- sengkelat kembang kacangnya enggak ada gerenengnya, jadi langsung Oh, oke. langsung. Langsung nggak ada kerenengannya ya? Iya. Nggak ada Kalau ini di belakang ini ada gerendengan, terus antara gonjo dan wilah ini gonjo menjepit wilah ini estimasinya ya Mataram. Mataram ya, nom-noman ya? Pakem dari dapur Mataram. Ya. Loh Mas, nom-noman sama Mataram ini kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin agak bingung, kira-kira ditarik abad keberapa? Mataram itu kan Mataram, aku gak seberapa urutannya Om ya. Mataram terus dibagi lagi masa-masa ya? menjadi Kartosuro, Senopati, Surokarto, PB, Nah, terus ya diteruskan lagi HBPB itu. HBPB. Kalau masih estimasi Mataram ya masih bisa dibilang lumayan sepuh lah. Berarti Lumayan sepuh. bisa dibilang abad ke-16 ya? 15-16 masuk Mataram? Ya 16-an. 16-an. Terus setelah perjanjian Giyanti itu baru PBHB itu. Itu masuk era nom-noman? Ya, PBHB, Kartosuro pun sudah banyak beberapa orang mengatakan daerah nom-noman. Jadi Kartosuro itu abad ke-18? Saya kurang detail paham. Oke. Kalau masalah tahunnya. Jadi istilahnya setelah berakhirnya kerajaan Hindu di Jawa, mulailah masuk era Mataram ya? Iya, Belum, ya segala macam tajam, Iya. puisi. Oh, itu masih ada kerajaan-kerajaan kecil lain? Demak dulu, setelah Majapahit kan Demak dulu. Oke. Oh, itu ya Kerajaan Sepajang, terus gitu-gitu kan kerajaan kecil-kecil gitu. Oke. Itu masuk, jadi waktu kerajaan Demak itu apa masuk era Mataram? Oh, belum. Belum ya? Demak itu kan Perpecahannya dari Majapahit? akhir Majapahit itu. Oke. Yang diceritakan di umumnya sih Demak menghancurkan Ya. Majapahit, tapi ya Masih bukan banyak cuman, perdebatan, masih banyak perdebatan. tapi ya menurut saya ya enggak lah. Ya. Kalau saya pribadi enggak. Pro kontra masih. Ya? Karena kan masa anaknya menghancurkan bapaknya itu kan tanda tanya besar. Masih ada pertanyaan. Jadi ini kalau dari apa fisik besinya bisa dibilang era Mataram kalau Mas Pras bilang. Iya. Kalau Mas Ari Bisanggeni masuk ke era nom-noman ya? Lebih ke nom-nomannya. Jadi teman-teman, dalam kita bicara soal penangguhan ini, memang kita harus mempunyai satu prinsip bahwa namanya penangguhan itu setiap orang bisa berbeda. Kadang-kadang ada yang mempunyai cara pandang yang berbeda tentang penangguhan, dan kita sebagai pecinta pusaka itu harus mempunyai hati yang besar juga ya, hati yang lapang untuk bisa menerima perbedaan itu, karena yang namanya penangguhan itu
itu adalah yang artinya adalah perkiraan. Yang namanya perkiraan, setiap orang bisa. Tangguh itu kan berasal dari kata tak sengguh, tak sengguh, tak kiro, iya. Kiro-kiro. Tak kiro-kiro. Estimasi. Tapi kan perkiraan dokter dengan perkiraan bukan dokter kan beda. Beda lagi. Jadi paling enggak kita enggak terlalu jauh lah ya. Misalnya bukan Kris Kamardikan dibilang Kris Mojopahit itu terlalu ngawur, jauh. Pol wis. Ya ono lah yang seperti itu ada. Tapi makanya kita kalau bicara penangguhan kita harus nanya ke beberapa orang ya Mas. Ya, yang lebih yang lebih ngerti ke beberapa orang, jadi kita bisa tarik jalur tengahnya. Jadi nggak ada yang pasti teman-teman. Jadi dapurnya dapur Parung Sari. Ya, Lot itu kalau Jawa Kalau Jawa. Pak, tapi kalau luar Jawa ya itu punya nama sendiri. Gitu loh. Kita nggak bisa ngomong ini Parung Sari, tidak berani. Karena ya gitu, kalau ini luar Jawa pasti namanya bukan Kris Jawa. Oke. Logika kan? Ya. Ya contohnya kan itu tadi, ini Kris Jawa, nggak mungkin namanya pakai Bali, namanya pakai Kalimantan, itu nggak mungkin. Kalau ini bukan Kris Jawa, namanya pasti bukan nama Jawa. Pasti itu. Jadi setiap daerah itu mempunyai nama masing-masing guys. Makanya walaupun look-nya sama, tapi misalnya Kris ini dari Jawa dan Kris ini dari Sumatera pasti namanya berbeda. Jadi kalau kita kan punya bahasa sendiri, punya arti sendiri. Itu kita harus pahami juga. Jadi tiap orang mempunyai keahlian masing-masing ya Mas ya. Nah, jadi kalau ahlinya Kris Sumatera pasti dia bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Terkadang makanya saya kalau review udah tak bilang oleh luar Jawa udah mau ngomong apa bahasanya pasti berbeda. Pasti berbeda. Terkadang kan orang itu banyak yang ngawur loh. Kris luar Jawa pamor beda sekoto, ini nggak mungkin lah. Itu nggak mungkin. Mungkin bahasanya kalau di Jawa namanya pamor beda sekoto. Nah, harus diartikan dulu, baru gitu. Mantap. Nah, kalau pamornya ini kalau di Jawa dibilang pamor kelengan. Ya, tapi kalau di Sumatera kita nggak tahu namaan di sana apa gitu ya. Ya bisa kelengan sama sih. Kemungkinan ada karena diambil dari makna kalimat itu tadi, kelengan atau holong itu kan berarti hitam. Jadi artinya sama, kata-katanya beda gitu. Keleng itu, tak potong. Keleng itu bukan pamor. Ya udah, Kris keleng gitu aja. Kris keleng. Bukan kelengan, karena keleng itu kan sebenarnya keleng itu nama julukan seorang empu di Madura. Oh gitu. Makanya beliau disebut Empu Keleng. Nah, Empu Keleng itu ada dua versi. Dia itu sebenarnya ya kulitnya seperti orang biasa. Versi pertama itu beliau berubah menjadi hitam karena dia waktu bertapa alasnya hutannya terbakar. Beliau tidak ikut terbakar, tapi berubah menjadi hitam. Makanya dijuluki keleng. Keleng itu bahasa sinonim dari hitam. Gitu. Terus versi yang kedua, beliau itu kalau menempa di atas laut, makanya kulitnya menjadi hitam, bisa dijuluki Empu Keleng. Sebenarnya Empu Keleng itu bukan nama, cuman julukan. Kalau dari versi ya kita kalau ngomong pusaka, kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya mistis-mistis itu, esoterisnya itu nggak mungkin karena hardware dan software itu sudah satu paket. Ya itu ada seseorang teman dulu itu pernah yang namanya sebenarnya kan istilah mati itu kan tidak ada, cuman pindah alam. Pernah sang empu itu datang. Ini kan isoteri ya. Kalau kita jelaskan secara logika anak milenial, nggak mungkin ini. Kita ngomong itu waktu ketemu dia ngomong dipanggil Pak, nggak usah panggil Pak, sebut saja Keleng itu. Tapi Keleng itu sebenarnya nama julukan seorang empu dari Madura. Berarti Ari Wisanggeni itu julukan juga? Yo wis. Julukan mantap itu. Iya. Setelah kan itu udah era Madura sepuh. Setelah itu kerajaan-kerajaan yang lain meniru karena mungkin ada keunggulan ya, saya kurang tahu keunggulan Kris Keleng asli tempaan Empu Keleng itu yang keunggulannya gimana kita kurang tahu. Mungkin saat itu menonjol, jadi kerajaan-kerajaan yang lain membuat Kris Keleng itu. Berarti Mas kalau misalnya pamor kayak gini ini berarti Kris Keleng.
nggak ada pamor keleng. Keris tanpa pamor yang namanya keleng. Iya. Oke. Masuk akal karena ini memang nggak ada pamornya teman-teman ya. Iya. Jadi nggak ada pamornya, kadang-kadang kita salah bahasa, kita bilang ini pamor keleng padahal tanpa pamor dan dinamakan keris keleng. Masa dari juara dibilang apa pamor keleng? Karena padahal nggak ada pamor. Padahal nggak ada pamornya, Oke. ya dibilang keris keleng gitu Iya, aja. iya. Keris keleng atau keris hitam ya. Keris hitam. Ya. Nah Mas, kalau secara fungsi ini, apa secara esoteris, secara fungsi, kalau kita ngomong Wasutta kan kita ngartikan bahwa padinya melimpah. Iya, beras tumpah. Itu sebenarnya nggak gini Bu. Kalau saya ketemu dengan sesepuh yang Iya. itu tidak selalu diartikan padi. Tergantung siapa yang megang. Ya. Contohnya gini, Nah, diterang apa Rai? terang dong. Diterangno. Asik ini. Asik. Kita itu kalau kita ngomong wasmuta ya, tidak bisa kita terjemahkan langsung itu berarti Beras kita melimpah. selalu melimpah. Tidak bisa. Kita tak terjemahan ke bahasa sekarang karena saya dapatnya dari bahasa Jawa. Iya. Jawabannya gak apa Mas. Angel kok tambahan. Terasin. Sing maca kan akeh. Terasin. Sing delok kan akeh yo. Kita itu tidak bisa langsung ngomong beras kita akan melimpah, tidak. Karena profesi orang itu kan beda-beda. Nah, contohnya gini, sampai guru silat. Ya. Nah, yang melimpah itu tidak cuma beras, Tapi yang lain. ya Muridnya tahu muridnya banyak. sampai melimpah. Iya. Iya. Logis Oke. nggak? Berarti kita ngomongin tentang sangepan ini, Mas. Tentang nggak bisa langsung ditelan bulat-bulat ya. Benar sekali. Nah, kalau ngomong banyu mili apa kita langsung banyu itu air itu mengalir kita. Jadi bukan ke kita kata-kata terus. yang langsung diterima seperti itu, tapi artinya Nah. arti dari itu. Ingat, orang Jawa itu penuh dengan sanepan. Sangepan. Penuh dengan perumpamaan. Nah, kalau dalam itu. bahasa Indonesianya. Nah, kalau perumpamaannya kita ngomong keris keleng ini, Mas. Perumpamaannya apa ini? Karena ada yang bilang hitam itu adalah warna yang tertinggi atau apa. Kalau Puncaknya segala puncaknya warna. segala apa. Kalau Mas Pras apa nih, Mas? Secara esoterisnya kalau keris hitam ini pengertiannya apa untuk kehidupan pemegangnya? Ya kalau hitam ini kan puncaknya segala warna, berarti dia tertinggi. Nah, kalau kita fokus kepada kerisnya ini, dia pusaka keleng. Lo 13 itu juga puncaknya lo ya, Puncaknya lo. pamungkas. Ya, pamungkas. Dan di sini dia termasuk keleng, tapi kalau misalnya tidak disebutkan keleng itu adalah sebuah wacana pamor, dia ini saya bisa bilang keleng dwi pamor. Oke. Karena guratan ini Masih ada lipetannya ya? kalau lipetannya bisa kelihatan Tetap dari dilipet, konturnya masih ini ada ini. Kaki cor. Oh iya. tandanya ini ada selorok besi dan kalau kelengnya ini tidak dinamakan pamor ya, nanti biasanya saya menjamas ini ada satu guratan seperti ujungnya aja ini keluar pamor. Oke. Nah itu Pamor tipen jadinya. pamor duding. Pamor tuting. Iya, ada di ujungnya ini. Nah Pamor ini nunjuk. ini tidak ada guratan di tengah ya. Di sampingnya ini ada guratan. Kalau memang ini buatan Empu tempo dulu, guratan ini dibikinnya dari kuku yang dia punya maksud untuk singkir. Nah, pusaka-pusaka singkir itu fungsinya secara esoteris ya keselamatan ya, penolakan wabah. Oke. Penolakan Menyingkirkan wabah. hal yang buruk ya. Ya itu makna luasnya. Jadi seperti itulah pembahasan dari pusaka ini sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali. Nah, perbedaan antara kembali ke yang tadi mengenai gabur ini tadi, dia juga ada makna. Sengkelat itu kan ada kisah dia ini bisa nyengkelat wabah yang ada di masa Daerah dahulu. itu. Ya waktu dengan setan kober itu ya. Ini kalau Parung Sari ini mungkin dia ada maksud lain juga di luar sengkelat itu tadi. Tapi estimasi saya tidak menutup kemungkinan ya hampir berfungsi sama dengan sengkelat. Ya, karena lu 13 itu tadi. Iya.
karena dari looknya dari sama Mas Wisanggeni tersebut. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kita bicara masalah era itu kembali yang tadi itu di sini Mas ya. Ini ada gonjo, ini villa, ada beksi. Gonjo ini sebagai payungnya daripada pusaka ini penjembatannya antara esoteris dan wacana yoni yang ada di dalam wilayah ini tadi. Nah, biasanya dalam gonjo-gonjo Mataram ini ada penjepit yang seperti ini itu termasuk ciri khas, salah satu ciri khas. Tapi tidak menutup kemungkinan di era Doho itu saya juga ada gonjonya ini jepit tapi dia lurus jepitnya. Kalau ini kan agak oval ini. Ini ada namanya juga teman-teman, ada yang bilang kayak buntut apa? Pantat semar atau apa itu? Buntut udang. Buntut udang. Iya, buntut udang ini termasuk ciri khas pusaka daleman kan. Kalau misalnya pusaka ini belum dibuka ya, itu melihat begini kelihatan dari sini. Oh, oke. Buntut udangnya. Jadi rada mekar gini ya. Ya, itu biasanya pusaka-pusaka daleman. Oke. Mas ganja bagian gonjo bagian belakang mesti agak lebar. Ya, Mas Wisanggeni ya betul Mas. Oke. Biasanya dia kombinasi sama ujungnya ini ada seperti Buntut tumo itu. Buntut tumo. ini juga lumayan bagus. Oke. Oke teman-teman, kalau kita bicara pusaka itu, satu pusaka itu bisa diobrolin sehari-hari. Sampai menisuk dorong karuan tadi. Apalagi dari Sumber yang berbeda. keilmuan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, pasti akan mempunyai ini ya, pasti akan mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Itu menariknya pusaka, karena pusaka ini nggak akan habis untuk dibahas, dan yang menarik adalah semakin kita mencintai pusaka, semakin kita akan menambah persaudaraan, Mas ya. Benar sekali. Menambah relasi, menambah persaudaraan, dan pembicaraan ini kalau kita terima dengan hati yang lapang, kita ini bukannya ada pertentangan, tapi justru akan penambahan ilmu, teman-teman. Iya. Jadi kita inilah keindahan kita hobi pusaka. Kita akan lanjutin lagi obrolan kita, masih ada kita akan review kerisnya Mas Ari dan juga pedangnya Mas Prasetyo. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.